Riba itu ibaratnya dosanya seperti berzina dengan ibu kandung. Membayangkan, zina dengan ibu kandung. Nauzubillah min dalik. Kita berzina aja udah dosa, tahu dulu dosa, apalagi dosa besar ya, apalagi orang tua kita zinai. Nah itu dosanya nggak tahu seperti apa itu. Itu ibaratnya nentang Allah ya. Jadi lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Emda Abu Zafran, biasa dipanggil Emda. Alhamdulillah, pemilik roti gembong rasa, roti gembong khas asli Semarang, insyaallah. Dulu awalnya kerja apa, Mas? Di perbankan. Terakhir di perbankan apa ini? Di insyaallah kepala cabang. KCP ya? Pembantu, kepala cabang pembantu. Kepala cabang pembantu. Di bank BUMN pernah, bank daerah pernah, bank swasta pernah. Kan kepala cabang itu gajinya udah banyak nih, udah 2 digit lebih mungkin. Betul. Kenapa kok tiba-tiba meninggalkan gaji sebanyak itu dan mulai bikin usaha dari kecil? Betul. Karena seringkali ikut kajian nggak kerasa awal mula muncul ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Atau riba itu yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Sekali mendengar itu sepertinya biasa ya, cuman beberapa kali coba kami pelajari firman Allah itu di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 menyatakan bahwa riba itu ibaratnya dosanya seperti berzina dengan ibu kandung. Membayangkan, zina dengan ibu kandung. Nauzubillah min dalik. Kita berzina aja udah dosa, tahu dulu dosa, apalagi dosa besar ya, apalagi orang tua kita zinai. Nah itu dosanya nggak tahu seperti apa itu. Itu ibaratnya nentang Allah ya. Jadi kalau bicara nentang Allah, kita aja tengkar nentang tetangga kita udah nggak berani karena dia alatnya udah lengkap ya, apalagi nantang perang Allah dan Rasulnya. Itu betapa durhakanya kita sebagai hamba ya, apalagi kita juga menzinai orang tua kita. Wallahu a'lam, itu mungkin hidayah ya. Terima kasih ya Allah udah menunjukkan itu sehingga kami rembuk dengan keluarga. Dan ya pilihan terakhir, karir yang terbaik di perbankan itu adalah resign. Ketika Mas Emda kerja jadi kepala cabang itu kan gajinya banyak. Setelah keluar, apakah penghasilannya menurun atau sama banyaknya atau lebih banyak daripada yang di bank? Yang pasti masuk surga itu nggak gratis ya. Bahkan Nabi pun juga untuk masuk surga pasti diuji. Jadi ujian itu nggak mudah. Berawal setelah resign, saya sama istri difitnah sama orang-orang terdekat. Bahkan dibilang saya ikut aliran sesat. Udah enak di tempat kerja sebelumnya, fasilitas rumah dinas dapat, mobil dinas dapat, gaji bahkan ya lumayan gitu ya. Berapa kira-kira gajinya itu? Gaji itu kurang lebih di angka di 10 ke atas lah. 10 ke atas. 10 ke atas, di bawah 20. Juga dapat fasilitas mobil dinas dan bisa dibawa pulang. Jadi mobil sendiri nggak dipakai, mobil dinas ada, ya istidrat itu memang benar-benar kami lakukan di saat itu. Istidrat nanti teman-teman bisa baca ya. Karena saya bukan ustadz, cuman tahu aja dari apa yang disampaikan ustadz bahwa istidrat memang benar-benar teman-teman introspeksi diri, jangan seneng dengan kesuksesan apa yang sudah dilakukan, tapi benar nggak suksesnya atas Allah ridhoi gitu. Pasti nanti insya Allah akan Allah uji lagi, tapi doa teman-teman mudah-mudahan kami bisa istiqomah atas hidayah yang Allah beri ini, karena hidayah itu harus dicari itu. Iya. Allah kasih, Allah tunjukkan, ambil tuh peluang hidayah itu, dirangkul erat, khususnya di keluarga kita, istri kita, hijrahkan istri kita, baru hijrah pada diri kita sendiri. Tapi itu memang harus butuh kesabaran ya. Dengan seperti yang saya jalani ini, insya Allah sambil lalu berdoa, karena memang yang membolak-balikan hati itu Allah.
Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetap tunjukkanlah pada kebenaran, insya Allah. Dulu titik terendah setelah keluar dari bank itu apa? Pernah mengalami yang paling tinggi sampai sekarang itu apa? Makan kadang, ya saya beli 1 bungkus dengan istri dan anak, kita makan bareng. Makan yang penting, cuman itu nggak bertahan lama. Yang penting kita sabar aja, berdoa terus, ya Allah, sungguh nikmat apa meskipun 1 bungkus untuk tiga apa sama anak istri ya, tapi terasa nikmat dan kenyang. Nanti ditambahi air minum yang banyak, insya Allah tetap kenyang. Tapi senangnya dulu banyak uang, tapi utang pun juga banyak. Nah sekarang saya tinggalkan itu, utang lunas, qadullah, Allah nitipkan juga rumah dan rumah tanpa utang. Nah itu yang saya nggak tahu tuh, nggak bisa ngitung seperti itu. Dapat ide dari mana jualan kayak gini? Inspirasi pertama, anak itu suka jajanan ya. Awal beli roti gembong, seringkali beli. Anak istri dua-duanya pada doyan. Bahkan saya pun juga ikut tertarik, dan memang di Jawa Tengah itu roti gembong sudah rame. Ya qadarullah, kembali lagi tidak terduga Allah datangkan bisnis ini dengan cara dia ya, sehingga ya kami pelajari, kita rangkul teman komunitas sesama ex-bank, sesama mantan bankers, akhirnya ketemu roti gembong ini, yuk kita jalan bareng-bareng. Alhamdulillah ya sampai saat ini mudah-mudahan Allah ridhoi dan bisa berdiri roti gembong yang ditekuni sampai saat ini. Ini bahannya apa aja sih kalau boleh tahu? Secara garis besarnya Mas, ini kita memakai 2 jenis tepung premium. Apa? Ya, bukan tepung segitiga, bukan tepung cakra. Ya. Tapi yang dipakai tepung premium dan dari tepung Hokkaido Jepang Mas. Tepung impor. Yang pertama kita pakai tepung premium dengan protein rendah. Ya. Yang kedua kita pakai tepung premium dengan protein tinggi. Perbandingannya 70-30%. Terus dikasih dengan improver, yeast, dan juga kuning telur. Jadi yang dipakai kuning telur aja, bukan telur aja Mas. Ini sekali ngadon begini berapa banyak? Kita sekali ngadon ini 3-5 kilo ya. Tapi rata-rata 3 kilo Mas, karena kalau 5 kilo itu kalau kita ada pesanan banyak 5 kilo. Tapi kenapa kita adon cuma 3 kilo? Karena kita sehari itu bikin 3 kali, jadi pelanggan dapatnya yang fresh terus. Oh iya. Jadi di depan tinggal 20 roti kita bikin lagi, di depan tinggal 20 roti kita bikin lagi. Jadi sekali itu bisa 3 kali, 4 kali bikin adonan. Iya. Udah jadi Mas? Udah Mas, siap. 2 kali sih ya? Ya. Coba lihat Mas, gimana Mas kali? Ini naik Mas. Ini diapain nanti Mas setelah ini? Habis ini dibagi Pak, ditimbang, di rounding, habis itu dibentuk. Berapa nimbangnya berapa Mas? Ini timbangannya di sini 34 Pak. 34. Iya. Oh dibentuk nih Mas? Iya. Ini yang tadi udah diolesin ya Mas ininya ya? Udah. Biar nggak lengket. Iya, biar nggak lengket. Satu loyang berapa biji? 6 ya? 6. Ada 6 potong nanti. Nanti ini kalau udah ngembang itu penuh nggak? Penuh Mas. Penuh ya? Iya, Gede jadinya. gede.
dari sini dipindah ke open ya Mas? Wih, udah ngembang banget ya yang tadi ya? Iya. Berapa lama di oven ini Mas? Ovennya 20 menit. 20 menit. Setelah di oven udah jadi? Udah jadi. Oh. Udah berapa cabang ini Mas? Sudah saat ini, bulan ini sudah 5 cabang ya, Alhamdulillah. Ini cabang kelima sedang progres 85% ya. Nunggu nunggu sistem saja, aplikasi sistem yang tinggal nunggu grand openingnya. Insya Allah di 2 pekan lagi sebelum Ramadan target itu sudah grand opening, dan insya Allah nanti ada lagi beberapa mitra yang sudah request untuk bisa dibukain cabang juga, untuk bisa bergabung dengan mitra roti gembong rasa. Insya Allah kita garap nanti di Syawal ya, insya Allah, karena Ramadan ya, Bismillah, mudah-mudahan bisa fokus di bulan Ramadan. Dari prinsip hidupnya itu seperti apa, dan mungkin ada mimpi yang belum pernah atau mungkin belum bisa dicapai, harapannya ya. Apa ini Pak? Harapannya insya Allah ya, setiap tahun itu kami bisa minimal dengan istri itu bisa umroh ya, bisa ketemu langsung, meminta pada Allah di sana ya, setiap tahun bisa umroh. Dan alhamdulillah kalau haji sudah daftar ya, cuman harapannya setiap tahun bisa umroh. Dan mimpi terbesar kami bisa punya rumah tahfiz. Rumah tahfiz ya, buat anak-anak kami yang nanti bisa mendidik. Rumah tahfiz itu dan bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk umat. Nah, sehingga kami tinggalkan nanti itu menjadi amal jariah yang tidak terputus, insya Allah. Amin. Ada yang mau sampaikan nggak? Ya, buat teman-teman yang baru memulai usaha, tetap semangat. Jangan lupa terus berdoa ya, karena kita sebagai hamba hanya menjalankan kehidupan ini sebaik mungkin, dan apa yang Allah perintah kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Dengan cara apa? Meninggalkan sabar, karena memang nggak mudah meninggalkan apa yang Allah larang. Cuman kalau kita sabar, insya Allah Allah mudahkan. Jadi tinggal mindset kita aja. Kalau kita berpikirnya mudah, insya Allah mudah. Cuman kalau kita berpikirnya susah, ya kita udah berpikir susah di awal, ya kita nggak bisa menjalaninya, karena memang di awal sudah berpikir susah. Dan bagi teman-teman yang mungkin pekerjaan dulu seperti saya sebelumnya, terus berdoa kalau memang ada niatan untuk mau berkarir lebih baik lagi, karena karir yang terbaik bagi kami adalah resign. Karena sampai kapan kita mau menantang perang Allah? Sampai Allah turun langsung untuk nantang perang. Apalagi menzina ibu kandung kita sendiri, itu kan rasa-rasanya naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak lakukan itu. Kalau mau belajar roti gembong rasa, bisa langsung hadir ke tempat kami. Insya Allah kami tetap akan sharing manfaat kepada teman-teman di luar sana, apalagi teman-teman perbankan, ex-bank ya. Yuk kita sharing usaha bareng, karena pun saya tidak bisa sendirian, apalagi dengan teman-teman. Nanti kita bisa ciptakan apa yang pengen teman-teman lakukan. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum.